warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah masukkah suara saya? Dan sudah terdengar tidak suara saya? Sudah terdengar. Ya, sudah, Bu. Oke, untuk hari ini kita eh, lanjutkan ya dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Karena kan materi sudah selesai ya. Sudah selesai karena materinya kemarin itu kan di tiap-tiap pertemuan itu saya sampaikan untuk beberapa materi yang seperti itu, sehingga untuk disesuaikan dengan PS kita semua sudah tersampaikan. Jadi hari ini, untuk hari ini kita lanjut dengan ujian ya. Silakan untuk kelompoknya. Soalnya masih belum saya terima ya, Gus. Sudah saya kirim Ibu untuk Oh, sudah ya? sudah Ibu. Untuk kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah saya kirim ke WA Oh, Ibu. oke. Ya, saya pikir ini. Saya pikir apa? Gitu. Saya. Oke, ini ada 3 kelompok ya. Karena ini ujian ya. Misalnya nanti ada yang menjawab ya dari saya. Saya akan mulai untuk ujian hari ini dengan presentasi oleh kelompok. Silakan. Ya, silakan ya untuk kelompok. Izin Bu Vivin, dari kelompok berapa Bu tadi? Kelompok 2. Kelompok 2, Mbak. Kelompok 2. Nggih, nggih. Apa sudah terlihat teman-teman Bu Vivin untuk proposalnya? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengambil permainan dinamika kelompok permainan bakia. Kami anggota kelompok 2, ada saya sendiri, Dewi Adenin, Clara Karunia, Farid Fadoli, sama Fani Ilham. Ke bawah aja, Mbak. Langsung latar belakang. Ya. Baik, untuk latar belakang, permainan tradisional sangatlah populer sebelum teknologi masuk ke Indonesia. Dahulu anak-anak bermain dengan menggunakan alat yang seadanya, namun kini mereka sudah bermain dengan permainan berbasis teknologi yang berasal dari luar negeri dan mulai meninggalkan permainan tradisional. Permainan tradisional sebenarnya sangat baik untuk melatih fisik dan mental. Secara tidak langsung, anak akan dirangsang kreativitas, ketangkasan, jiwa kepemimpinan, kecerdasan, dan keluasan wawasan melalui permainan tradisional. Dalam permainan tradisional terdapat kandungan nilai-nilai kearifan lokal, dan tentunya segala nilai-nilai kearifan lokal perlu dijaga dan dilestarikan. Permainan tradisional adalah aset bangsa. Permainan tradisional merupakan bukti dari kekayaan budaya kita sebagai bangsa. Dalam konteks dinamika kelompok, permainan bakia diadaptasi untuk mengembangkan kerjasama, komunikasi, dan kepercayaan tim. Bakia yang digunakan untuk permainan merupakan bakia yang terbuat dari papan panjang yang dapat digunakan
oleh 3 orang atau lebih secara bersama-sama. Permainan bakia ini harus melangkah dengan kecepatan yang sama. Dalam perlombaan, para tim bakia akan beradu cepat mencapai garis garis finish. Di sisi lain, mereka harus menjaga kekompakan supaya tidak terjatuh. Pemain paling depan memberikan komando supaya para pemain dalam satu tim dapat berjalan dengan langkah yang sama. Next, ini tujuan kegiatan permainan bakia. Pertama, meningkatkan kerjasama tim. Kedua, mengembangkan komunikasi yang efektif. Ketiga, mengembangkan kepercayaan dan kekompakan tim. Keempat, mengatasi konflik dan meningkatkan kesadaran bersama. Dan yang kelima, meningkatkan motivasi dan semangat tim. Untuk manfaat kegiatan permainan bakia, pertama, membangun hubungan yang lebih baik dengan anggota kelompok. Dua, mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Tiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama. Keempat, mengurangi konflik dan meningkatkan kesepakatan. Dan lima, membangun kebersamaan dan kesolidaritasan. Nama, tema, dan bentuk kegiatan. Ada nama dan tema dalam kegiatan yang kami selenggarakan ini, yaitu nama kegiatan melestarikan permainan tradisional Indonesia. Tema kegiatannya meningkatkan solidaritas dan kerjasama tim. Bentuk kegiatannya event public relation. Waktu dan tempat pelaksanaannya, kegiatan lomba ini akan diselenggarakan pada hari 21 Januari 2025 pukul 10 sampai 12.00 WIB. Tempatnya proyek kantor proyek Win 3 Malang. Sasaran kegiatannya dalam pelaksanaan lomba ini, sasaran yang dituju adalah jenis kelaminnya laki-laki maupun perempuan, usianya 20 sampai 40 tahun, pesertanya 30 orang. Susunan acara dan susunan panitia ada terlampir dalam lampiran 1, rincian anggaran juga terlampir dalam lampiran 2. Next, kesimpulannya bahwa permainan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan di antara anggota kelompok. Melalui sebagai aktivitas yang menyenangkan dan interaktif, peserta akan diajak untuk berkolaborasi, memecahkan masalah, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dinamika kelompok, permainan ini tidak hanya memperkuat hubungan antara anggota, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang berharga. Diharapkan setelah mengikuti permainan ini, peserta dapat menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun sosial. Kami percaya bahwa permainan bakia dinamika kelompok ini akan memberikan dampak yang positif, yang signifikan bagi pengembangan individu dan kelompok, serta menciptakan suasana yang lebih harmonis dan produktif. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini demi tercapainya tujuan bersama. Penutupnya, demikian proposal ini kami buat sebagai sebuah referensi bagi kita semua untuk melakukan kerjasama nantinya. Atas perhatiannya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga mendapat respon dan dukungan yang positif. Untuk lampirannya, ada lampiran 1, ada susunan acara event public relation, pukul 9 sampai 9.30 pembukaan kegiatan lomba dipandu oleh MC kami Citra. 9.30 sampai pukul 10 sambutan dari Bapak Budianto selaku Ketua Panitia. Pukul 10 sampai pukul 12 kegiatan lomba permainan bakia. 13 sampai 14 pengumuman pemenang dan pembagian hadiah. 14 sampai 14.30 penutupan acara dan foto bersama. Susunan panitia, pembina Muhammad Arif, penanggung jawabnya Andini Kartika, ketua pelaksananya Budianto, sekretarisnya Dewi Adenin, kedua Farid Fadoli, bendaharanya Clara Karunia, si dokumentasi Fani Ilham, konsumsi Fani Ilham, dan si perlengkapan Agus Haryanto. Ke bawah. Ini untuk lampiran kedua, rincian anggaran biaya. Jenis pengeluaran cetak proposal ada 3, totalnya 150, materai 10.000, jumlahnya 6, 72.000, ATK, kertas 1 rim 55.000, pulpen 1 pak 30, spidol 3 pieces 30.000, dan perlengkapan ada bakia 5 buah 250, lem kayu 2 70.000, mic wireless 2 200.000, speaker bluetooth 1 200.000,
dan publikasi dan dokumentasi ada banner 3x2 230.000. Konsumsi makanan panitia dan peserta 21 juta, air mineral 2 dus 80.000. Untuk hadiah, juara 1 lomba bakia 500.000, juara 2 lomba bakia 400.000, juara 3 lomba bakia 300.000. Bahwa total biaya 3.567.000. Lampiran ketiga, cara memainkan permainan bakia. Yang pertama, bakia dipakai layaknya alas kaki oleh 3 orang pemain dalam satu grup. Letakkan masing-masing kaki di bawah tali, kemudian tali yang panjang dijadikan pegangan. Yang ketiga, untuk dapat melangkah, tali di bagian tangan kiri dan kaki kiri secara bersamaan diangkat untuk bisa melangkah kaki kiri. Begitu sebaliknya dengan melangkahkan kaki kanan. Apabila tali tidak diangkat, maka tidak akan bisa melangkah. Agar dapat berjalan cepat dan tidak terjatuh, diperlukan kekompakan aturan pemain dalam satu grup, supaya grup tetap kompak. Para pemain sepakat mulai mengangkat kaki kanan atau kaki terlebih dahulu, kaki kiri terlebih dahulu. Selanjutnya, maka akan berjalan sambil memberi komando pada langkah mereka. Begitulah selanjutnya sampai ke garis finish. Grup mana yang lebih cepat, maka merekalah pemenangnya. Untuk aturan permain bakia sendiri, ada pertama, pemain tidak boleh maju sebelum ada instruksi dari wasit. Yang kedua, tim yang melewati garis lintasan akan didiskualifikasi. Dan yang ketiga, tim yang salah satu lebih kakinya menyentuh tanah akan dianggap gugur. Yang keempat, dilarang menyenggol, menjambak, atau melakukan distraksi terhadap lain. Yang kelima, pemain harus kompak dan selaras dalam menggerakkan kakinya. Dan yang keenam, tim yang paling cepat mencapai garis finish adalah pemenangnya. Kemudian ini diagram alur permainan dinamika kelompok. Ada start, ada grup 1, grup 2, dan grup 3, di mana masing-masing grup ada 3 orang. Ada checkpoint, ada finish, kemudian di samping kirinya ada wasit, dan di depan ada juri 1 dan juri 2 untuk menentukan siapa nanti pemenangnya. Dan ini menyetujui Ketua Pelaksana Bapak Budianto dan penanggung jawabnya Ibu Andi Kartika. Terima kasih. Itu proposal permainan bakia dinamika kelompok dari kelompok 2. Ada yang ditanyakan dari teman-teman atau Ibu Vivin? Ya, pertanyaan hanya saya ya yang menyampaikan ya. Oke, coba dicek ya untuk yang di kelompok 2 itu terkait diagram alur. Itu ada wasit ya. Wasit di sini perannya untuk apa? Kemudian siapakah yang menjadi wasit? Wih, Apakah dari eksternal ya, dari di luar panitia, atau panitia itu? Dan siapa juga yang menjadi juri di sini? Juri satunya siapa? Juri duanya siapa? oh, wasit memang dari internal, Ibu. Oke, berarti dari panitia itu ya. Ya, betul, Ibu. Panitianya ada berapa ini jumlahnya? Panitia, sebentar. Ke atas, Mbak. Panitia. Ada 8, Ibu. 9 sama MC-nya. 9 Yang sama saya sampaikan, minta tolong itu direvisi ya. Jadi kalau kita membuat susunan panitia, tentunya ada pembagian pekerjaan. Jadi kalau dikatakan pembina itu pekerjaannya apa ya. Dan penanggung jawab misalnya itu yang seperti itu. Nah, di sini nggak ada wasitnya. Wasitnya siapa? Di sini juga nanti tolong untuk bisa. Kemudian yang paling penting ya, ketika kelompok ini ya menyampaikan di sini ada manfaat, tujuan. Nah, tujuan kegiatan ada 5. Nah, ini minta tolong dong saya dijelaskan, mungkin selain yang presentator ya, mungkin dari yang lain, tolong untuk dijelaskan, mungkin dihubungkan dengan permainan.
mungkin permainan apa yang menunjukkan dari bisa mencapai tujuan kegiatan nomor satu. Permainan yang mana yang bisa mencapai ya tujuan nomor dua. Sehingga ini nanti teman-teman bisa menjelaskan di masing-masing tujuan itu indikatornya apa. Nah, ini coba dijelaskan, Mbak. Coba dijelaskan. Paham ya maksud saya apa ya pertanyaannya ya? Ibu Paham ya? izin, Oke. Ya, Ibu maaf suaranya Ibu kecil, kurang terdengar saya Ibu. ya. Jadi ini kan ya tujuan di kelompok dua itu kan menjelaskan tujuan kegiatannya kan ada 5. Mungkin bisa dijelaskan kepada saya cara untuk mencapai masing-masing tujuan di dalam permainan itu seperti apa. Ya, sehingga nanti teman-teman bisa menjelaskan tentang tujuan satu indikatornya apa. Paham ya maksud saya ya? Baik Paham. Ibu. Ya, ini minta tolong saya dijelaskan untuk bisa mencapai tujuan masing-masing tujuan kegiatan yang sudah dituliskan di proposal itu seperti apa. Baik Ibu, untuk permainan permainan Bakia ini tujuannya memang ada satu komando Ibu. Jadi satu grup itu 3 orang. Jadi biasanya komandonya itu yang paling depan untuk mengomando untuk melangkah kaki yang mana terlebih dahulu. Karena ketika timnya tidak kompak untuk yang mana kaki terlebih dahulu melangkah, mereka akan terjatuh, Bu. Jadi tidak bisa sampai finish. Makanya harus satu komando dan searah, Ibu. Jadi seperti itu, Bu. Ya, maksud saya gini, minta tolong untuk dijelaskan. Misalnya gini, meningkatkan kerjasama tim ya, indikatornya. Ketika semua peserta ya mungkin masuk di dalam bagia atau sudah berjalan, itu loh maksud saya. Ya, misalnya gini ya, tadi ya, indikatornya untuk mencapai tujuan satu ya, seluruh anggota kelompok mungkin dapat berjalan menggunakan bagia ya, dengan ritme yang sama. Nah, itu kan adalah untuk menentukan, untuk mencapai tujuan satu, itu yang saya maksudkan. Jadi di sini, di proposalnya, ini kurang menggambarkan kaitan ya antara tujuan kegiatan dengan permainan yang Anda buat di sini. Nah, ini mungkin yang nomor 2 sampai nomor 5. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Coba dijelaskan. Bagaimana caranya ya untuk mencapai tujuan di nomor 2 dengan permainan bahagia ini. Baik Ibu, untuk aku memulai permainan bakia ini, satu grup 3 orang masuk dalam bagia yang sama, Ibu. Kemudian dalam satu komando dan satu ritme yang sama, seperti itu, Ibu. Ya, dijelaskan satu-satu, Mbak. Itu tujuannya itu kan ada 5, dijelaskan satu-satu. Nah, untuk meningkatkan kerjasama tim, ya itu tadi Ibu satu grup tiga orang itu masuk dalam satu bagian yang sama dan dalam satu komando. Dan untuk mengembangkan komunikasi yang efektif, Ibu, jadi pesertanya harus mendengarkan komando, Ibu. Jadi misalkan di komando kanan dulu, kiri dulu,
kanan dulu kiri dulu seperti itu sampai garis finish, dan membangun kepercayaan dan mengembangkan tim. Jadi yang memberi pemandu harus percaya dengan anggotanya, bahwa anggotanya ikut mengikuti arahan atau komando dari pemandu. Dan untuk mengatasi Iya, konflik, iya. Coba dijelaskan oleh anggota yang lain ya. Kan anggotanya 4 ya. Kita jelaskan baik. anggotanya. Ada ada Mbak Dewi ya, ada Mbak Clara, ada Mas Farid ya, Pak Farid atau mungkin Pak Anusan. Silakan. Izin Ibu, untuk kegiatan nomor 3 membangun kepercayaan dan kekompakan kepada tim. Jadi tim dalam satu tim itu harus mempercayakan kepada komandonya, dan komandonya mempercayakan kekompakan pada timnya, Bu. Jadi ada saling percaya antara kelompok. Kemudian untuk nomor 4, mengatasi konflik dan meningkatkan kesadaran bersama. Itu tetap meningkatkan kekompakan, Bu. Terus lebih ke fokus untuk menjalankan kegiatan Bakyak ini, Bu, untuk ikut lomba Bakyak ini. Kemudian untuk yang kelima, meningkatkan motivasi dan semangat tim. Dari komando akan memotivasi dan menyemangati tim agar lebih bersemangat untuk mengikuti lomba Bakyak ini, Bu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Dewi atau dari Ibu. Ya kalau sudah ya sudah, saya tutup aja gitu ya. Lanjut aja di kelompok yang lain ya. Sudah cukup atau masih ada yang perlu ditambahkan dari anggota kelompok 2? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan pada kelompok 3. Silakan. Baik, Bu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal dinamika kelompok tentang permainan interaktif lepas dan sambut. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada Mas Farel Asmi, Mbak Aulia Hanindya Putri, Mbak Imania Husna Salma, dan saya sendiri Carolina Sapu. Lanjut. Proposal dengan judul kegiatan pengembangan dinamika kelompok melalui permainan interaktif lepas dan sambut. Lanjut. Latar belakang, dinamika kelompok merupakan proses interaksi antara individu-individu dalam suatu kelompok yang dapat mempengaruhi hubungan serta suasana dalam kelompok tersebut. Dalam konteks pengembangan dinamika kelompok melalui permainan interaktif ini, kegiatan dirancang untuk meningkatkan keakraban antar peserta melalui permainan yang melibatkan partisipasi aktif dan komunikasi. Oleh karena itu, permainan yang akan digunakan yaitu lepas dan sambut yang dirancang dengan tujuan untuk melatih kecekatan, meningkatkan konsentrasi, dan memberikan hiburan yang menyenangkan. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat ikatan sosial antar peserta dan membangun kerjasama yang efektif dalam kelompok. Sedangkan permainan tambahan untuk acara ice breaking, yaitu jejak nama,
yang memiliki tujuan untuk membantu peserta saling mengenal satu sama lain, sehingga dapat tercipta suasana yang nyaman, serta dapat meningkatkan konsolidasi kelompok. Lanjut, tujuan kegiatan. Yang pertama, melatih kekompakan antar anggota kelompok. Yang kedua, melatih kecekatan dan konsentrasi masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga, mempererat hubungan antar anggota melalui aktivitas interaktif. Yang keempat, menciptakan harmonisasi dalam sebuah kelompok. Lanjut, sasaran kegiatan yaitu seluruh anggota kelompok. Waktu dan tempat, hari tanggal Senin 3 Februari 2025, jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di aula. Lanjut, rangkaian kegiatan yang pertama, pembukaan 30 menit, diawali dengan sambutan dari panitia, dilanjutkan dengan penjelasan tujuan dan aturan permainan. Yang kedua, permainan utama, dinamika kelompok, yaitu selama 2 jam, nama permainannya lepas dan sambut, peralatan tongkat atau sapu lidi untuk tiap peserta ukuran kurang lebih 30 cm. Jumlah pemain 20 orang. Tujuan untuk melatih kecekatan, meningkatkan konsentrasi, dan sebagai hiburan. Langkah permainannya, pertama, setiap peserta berdiri membentuk lingkaran dengan jarak kurang lebih 1 meter. Yang kedua, masing-masing peserta memegang 1 tongkat. Yang ketiga, panitia memberi komando kepada peserta. Jika panitia mengatakan kanan, maka peserta harus menangkap tongkat yang dilepaskan peserta di sebelah kanan mereka. Komando dapat dimodifikasi dengan kata-kata unik atau seperti burung untuk kiri dan ikan untuk kanan, sehingga peserta harus berpikir cepat sebelum bergerak. Komando juga dapat berupa alunan musik. Selama musik berputar, peserta harus melakukan gerakan. Dan saat musik berhenti, peserta harus melakukan instruksi yang dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, jika peserta tidak dapat menangkap tongkat, maka ia dikeluarkan. Yang kelima, sebelum dikeluarkan, peserta diberi kesempatan untuk bertahan jika dapat menyebutkan 3 nama rekan mereka di permainan ice breaking sebelumnya. Yang keenam, peserta yang dapat bertahan hingga akhir dinyatakan sebagai pemenang. Ice breaking dilaksanakan selama 1 jam. Permainannya jejak nama, jumlah pemain 20 orang, tujuan membantu peserta saling mengenal lebih baik dan meningkatkan keakraban. Langkah permainan ice breaking. 1. Setiap peserta berdiri membentuk lingkaran dengan jarak kurang lebih 1 meter. 2. Panitia menunjuk peserta pertama untuk memulai permainan. 3. Peserta pertama menyebutkan nama panggilan dan hal lainnya seperti umur, alamat, makanan favorit, warna favorit, nama pasangan, dan sebagainya dengan lantang. Misal, Andi Biru atau Sarah 28. 4. Kemudian peserta selanjutnya mengulang kata yang disebutkan peserta sebelumnya dan data dirinya. Misal Andi Biru, Budi Hitam. 5. Setelah 1 putaran selesai, panitia menunjuk peserta secara acak untuk menebak nama peserta lain. 6. Permainan dapat dilanjutkan ke putaran kedua dengan menyebutkan hal berbeda. 7. Tidak ada pemenang dalam permainan ini. Permainan ini hanya untuk keakraban peserta. Yang ketiga, penutup 30 menit, penyerahan snack, perhitungan skor dan penyampaian juara, penyerahan hadiah, penyampaian pesan dan kesan peserta. Poin ke-7, anggaran kegiatan. Kegiatan permainan lepas dan sambut membutuhkan beberapa komponen untuk memastikan acara berjalan lancar, mulai dari alat, konsumsi, dokumentasi, hingga kebutuhan lainnya. Berikut adalah rinciannya. Pertama, alat dan bahan.
Alat yang digunakan yaitu tongkat yang akan digunakan untuk dipegang oleh setiap peserta. Dengan harga 100.000. Yang kedua, konsumsi. Konsumsi sangat penting untuk mendukung kenyamanan peserta. Biasanya disediakan dalam bentuk makanan ringan, yaitu snack kemasan, seperti keripik, kue kering, atau biskuit. Minuman, air mineral, atau teh dalam kemasan botol. Jumlah konsumsi untuk 20 orang, snack 140.000, minuman 60.000, total 200.000. Yang ketiga, dokumentasi untuk mengabadikan momen selama kegiatan berlangsung. Fotografer lokal menggunakan jasa fotografer sederhana dengan tarif harian, dan kamera pribadi jika panitia memilih kamera dapat dibantu oleh seksi dokumentasi dengan rincian anggarannya. Fotografer lokal 150.000, kamera pribadinya tidak ada, totalnya 150.000. Yang keempat, hadiah. Juara pertama 200.000, juara kedua 150.000, juara ketiga 100.000, total untuk hadiah 450.000. Yang kelima, anggaran keseluruhan, alat dan bahan 100.000, konsumsi 200.000, dokumentasi 150.000, hadiah 450.000, total anggaran keseluruhan 900.000 rupiah. Kedelapan, penutup. 1. Kesimpulan. Permainan lepas dan sambut merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sederhana. Ini namun diringkas saja ya, Mbak, untuk menyampaikannya ya. Bukan terlalu banyak kan penutupannya. Ya, ya. Ringkas saja ya. Ya. Untuk dengan perencanaan yang matang seperti pengadaan alat, konsumsi dokumentasi, pemberian hadiah, dan kebutuhan lainnya, permainan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif. Lalu untuk saran, dipastikan bahwa seluruh kebutuhan acara seperti alat permainan, konsumsi, dokumentasi, hingga hadiah dipersiapkan secara terperinci. Yang kedua, lokasi yang luas dan bebas dari hambatan fisik akan memberikan ruang gerak yang cukup bagi peserta. Yang ketiga, pemberian hadiah perlu diperhatikan sesuai dengan target peserta. Yang keempat, pemberian snack minuman juga meningkatkan antusias. Yang kelima, dipastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Demikian presentasi dari kami kelompok 3, waktu dan kesempatan berikan. Kembalikan soal. Ya, oke. Dengar suara saya ya. Dengar? Terdengar ya suara Dari- saya. Oke, Ya, ini terdengar. sasarannya 20. Nah, 20 orang ya. Kemudian apakah 20 orang itu akan dibuat kelompok-kelompok, dan satu kelompok itu terdiri dari berapa? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Bisa dipahami ya pertanyaan saya ya? Bisa dipahami ya pertanyaan saya ya? Paham, Bu? Oke, bisa langsung dijawab saja.
Bagaimana bisa dijawab atau gimana ini untuk kelompok itu? Ya Bu, untuk kelompoknya rencana dibagi 4 Bu. Jadi masing-masing kelompok 5 peserta. 5 ya, 5 peserta. Ya Nah, Bu, di sini nanti tolong ditambahkan ya. dilengkapi. Ya Bu. Saya Ya tidak menemukan untuk ini bagi kelompok atau tidak, malah saya kira 20 orang itu ya sudah satu kelompok, saya pikir seperti itu ya. Oke, untuk alur bermain ya, nanti mungkin dipaparkan juga. Jadi kan kalau satu kelompok 5 ya, jadi itu harus dimainkan pada saat bersamaan atau tidak. Itu harus digambar juga. Nanti buat desainnya juga ya di lapangan. Siap Bu. Iya Bu. Kemudian ini yang saya mau tanyakan sama ya dengan kelompok sebelumnya terkait bagaimana ya bagaimana untuk mencapai masing-masing tujuan itu dari permainan kalian. Ini mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya lihat di sini itu kan saya nggak tahu ini permainannya ada 2 atau 1 ya. Karena di sini ada permainan utama, ada ice breaking. Ya Bu. Ada 2 Bu. Oke. Permainan ice breaking yang pertama itu sebelum permainan utama. Kalau ice breaking yang pertama seharusnya ice breaking dulu yang tulis pertama ya, kan di sini Oh iya, Arab. siap Bu. Iya, iya. Ngerti Bu. Jadi nanti Iya. tolong ditata ya. Iya Bu, siap. Lagi beberapa katanya. Nah ini kemudian bisa saya dijelaskan ya lebih detail cara untuk mencapai tujuan masing-masing tujuan ya itu seperti apa dari permainan teman-teman. Katanya ada 2 permainan tuh. Berarti 2 permainan itu kan berarti harus ada capaian untuk mencapai tujuan. Ya. Bagaimana ini indikatornya? Ketika tujuan 1 tercapai, jika indikatornya apa? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Ini ada anggotanya ada Ya. 4 Baik ya. Bu untuk ya. Bisa Oh iya Bu. dijelaskan saya. Dijelaskan yang lain. Oke, bagaimana? Atau sudah cukup? Ini Bu untuk
Maaf Bu, saya membantu menjawab karena rekan kelompok saya ada berhalangan Bu, yang ada yang masih ke rumah sakit Bu. Minta izin Bu. Iya, siapa yang di rumah sakit? Eh, Mbak Aulia, lalu Mbak siapa? Mbak Mbak Aulia. Aulia masih mengurus berkas CPNS-nya Bu. Hanya Mbak join siapa, Mbak? tapi Mbak Mbak Aulia. Aulia. Ya, Sama siapa? Mbak Salma masih mengurus berkas CPNS. Nah, nanti kalau ini kita, kami dari kemarin itu saya sampaikan ya, kami presentasi ya. Jadi nanti resiko ditanggung penumpang ya. Mbak Hafiz. Ya, silakan bisa dijawab aja Mbak. Ya Bu. Terima kasih Bu untuk kedua permainan ini. Kami memilih karena di permainan utamanya lepas dan sambut itu sebelumnya harus ada bina akrab yang kami ambil, yaitu jejak nama. Jadi masing-masing mempunyai tujuan untuk melatih kekompakannya dulu. Yang pertama ada kekompakan, lalu yang kedua jadi masing-masing peserta mempunyai konsentrasi, jadi siap sedia apabila untuk kedua permainan ini harus dilatih konsentrasi sehingga masing-masing peserta bisa terlibat dengan aktif tanpa ada kekakuan lagi di antara peserta. Lalu yang berikutnya itu untuk mempererat hubungan dalam selama berinteraksi dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis di antara masing-masing peserta. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Silakan mungkin ada yang ditambahkan dari anggota tim yang lain atau memang sudah cukup? Kalau sudah cukup bisa bergeser ke kelompok 1 ya, kelompok terakhir. Baik, izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon izin Ibu Vivin dan rekan-rekan saya di FKMIIK. Di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait proposal kegiatan dinamika kelompok kita yang berjudul The Power of Communication and Teamwork to be a Super Team. Di mana anggota kelompok kami ada Mbak Dewi Yusna, ada Mbak Samara Salma, dan saya sendiri yaitu Nadira Ismawati. Adapun kegiatan kami itu kita menamakan perusahaan X pada tim ini ya. Untuk perusahaan X ini, adapun latar belakang kegiatan outbound, kita mengadakan sebuah outbound, di mana untuk latar belakang kita outbound ini karena kita menemukan sebelumnya dari perusahaan X, tim SDM-nya itu telah melakukan survei apakah komunikasi dan kerjasama di sebuah divisi, antar divisi itu baik atau tidak. Ternyata memang masih perlu adanya peningkatan komunikasi, kerjasama, dan juga kerjasama dan peningkatan dalam apresiasi pegawai. Itu mereka mengatakan seperti itu. Sehingga dengan adanya survei tersebut melatar belakangi adanya kegiatan outbound pada perusahaan X ini. Adapun tujuan utama acara, yaitu tujuan umum acara ini tidak jauh dari kita tujuannya untuk latar belakang tadi, untuk meningkatkan dari latar belakang tadi yang negatif menjadi positif, seperti mengembangkan kemampuan kerjasama, lalu meningkatkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan mengatasi masalah, dan juga adapun meningkatkan kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan konflik.
Untuk tujuan secara spesifik, ini kita membuat 2 permainan dalam outbound, ada drawing dan juga tower building challenge, di mana blind drawing ini untuk mengembangkan ya secara spesifik mengembangkan kemampuan mengamati bentuk, tekstur, dan detail objek yang nanti akan saya sampaikan bagaimana itu alur permainan blind drawing. Selanjutnya yang kedua ada meningkatkan konsentrasi dan fokus. Ketiga, mengurangi ketergantungan pada penglihatan langsung. Dan 4, meningkatkan kemampuan menggabungkan informasi sensorik. Mungkin itu. Lalu ada Tower Building Challenge, di mana ada untuk mengembangkan perencanaan dan strategi, lalu mengembangkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Kenapa kita bisa menyebut adaptasi dan fleksibilitas? Nanti kita jelaskan pada alur Tower Building Challenge. Karena memang harus melihat fleksibilitas dari waktu, tempat, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan bekerja di bawah tekanan waktu, karena dari permainan ini kita juga menentukan batas waktu. Batas waktu agar tercapainya tower tadi itu. Nah, yang keempat mengembangkan kemampuan membuat keputusan bersama. Kenapa kita bisa menyebut tujuan untuk membuat keputusan bersama ini mengembangkan? Karena memang sebelum melakukan game itu ada namanya strategi permainan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan waktu secepat mungkin dan bisa setinggi mungkin gitu towernya. Jadi makanya bisa disebut dengan tujuan mengembangkan kemampuan membuat keputusan bersama. Lalu untuk sasarannya sendiri, ini perusahaan X ini berjumlah 36 karyawan, di mana memiliki 6 divisi berisikan 1 kepala divisi dan 5 anggota. Nah, ini kecuali pada divisi SDM, yaitu punya 4 anggota dan 1 orang adalah kepala perusahaan. Adapun pembagian kelompok, nanti kami pada lampiran untuk pembagian kelompok sudah kami tentukan. Untuk metode pelaksanaannya sendiri, ini seperti yang kita sebutkan tadi, saya sebutkan yaitu 2 permainan, ada blind drawing, di mana satu tim itu terdiri dari 6 orang, jadi 36 tadi kita bagi 6, 30 jadi 6 orang. Lalu ini ada siapkan kertas dan alat tulis, pensil, spidol, atau krayon. Untuk yang menyiapkan ini ada dari divisi peralatan atau perlengkapan. Untuk susunan panitianya nanti akan saya sampaikan, yaitu waktu permainan juga ini 3 menit sudah ditentukan, 5 orang akan menjadi penggambar dan 1 pemain akan menjadi pemberi instruksi. Lalu untuk penggambar tidak boleh melihat kertas dan harus menggambar dengan mata tertutup atau terhalang. Ini sesuai dengan tujuan kami tadi ya. Yang keenam, pemberi instruksi akan memberikan instruksi verbal tentang apa yang harus digambar. Lalu penggambar harus mengikuti instruksi dengan menggambar pada kertas. Kedelapan, pemberi instruksi tidak boleh memberikan instruksi langsung tentang bentuk garis, hanya deskripsi secara umum. Misal jeruk ya berwarna orange atau berbentuk bulat seperti itu. Nah, untuk yang ke-9, setelah waktu habis, penggambar membuka mata dan melihat hasil gambar. Hasil gambar dapat dibandingkan dan dinilai. Untuk penilainya sendiri ini nantinya ada jurinya itu dari MC. Jadi MC itu memang merangkap sekaligus menjadi juri penilai pada game ini. Ini ada bagan permainan yang sudah kami atur untuk untuk tim 1 nanti lawan dari tim berapa dulu sampai kita menemukan juaranya. Nah, untuk alur permainan Tower Building Challenge juga sama, kita bagi 6 orang. Ini kita siapkan balok kayu Lego untuk menyusun menara. Ini juga akan disiapkan oleh divisi perlengkapan. Mohon maaf, seksi perlengkapan maksud saya. Lalu untuk waktu permainan 3 menit untuk memberi instruksi untuk bangun menara setinggi mungkin dengan menggunakan balok. Nah, untuk balok dan tempat menyusun menara ini sekitar 100 meter. Jadi emang jauh. Jadi makanya tujuan kami itu tadi yang saya sebutkan di awal mengatur adaptasi dan fleksibilitas. Memang karena harus menyusun strategi agar bagaimana menara ini setinggi mungkin tapi bisa cepat seperti itu. Nah, yang kelima, tim mulai membangun anggota tim wajib berdiskusi. Ini yang saya bilang strategi tim. Yang keenam, saat permainan berlangsung, setiap peserta hanya diperbolehkan menggunakan 1 tangan saja.
Yang ketujuh, setelah waktu habis, tim harus berhenti membangun. Dan kedelapan, tim dengan menara terkokoh dan tertinggi memenangkan permainan. Ini ada bagian permainan building challenge juga. Selanjutnya, ini susunan panitia kami pada outbound perusahaan X tahun 2025. Sebagai penasehat ada Bapak Andrea selaku kepala perusahaan pada perusahaan X, ketua panitia ada Bapak Galang, yaitu kepala divisi komunikasi. Yang ke ini ada sekretaris, ada Maya. Untuk divisi komunikasi, ini juga yang melakukan survei, makanya menyampaikan usulan untuk outbound. Ini divisi komunikasi, bendara ada Ibu Sri dari divisi keuangan. Lalu seksi acara ini ada internal dari Ibu Ayu dan Bapak Fati dan juga Bapak Yudi ini untuk pelaksanaan kami di tim di Pagupon. Jadi ini memang MC-nya eksternal. Ini ada seksi konsumsi dan seksi perlengkapan. Nah, untuk jadwal kegiatannya seperti ini. Ini akan terakhir di poin G. Ini kami juga sudah menyertakan untuk PIC yang bertanggung jawab pada susunan acara yang sudah ini kami terangkan, check-in peserta dan persiapan keberangkatan, perjalanan menuju lokasi itu akan dihandle oleh seksi apa. Itu sudah kami tuliskan di PIC sini. Sampai dengan kepulangan juga sudah kami jelaskan di sini. Baik, ini juga ada noteban ya. Notabene ini catatan yang harus dibawa juga menggunakan pakaian apa, harus membawa pakaian ganti dan protokol kesehatan, membawa obat-obatan pribadi karena dari seksi perlengkapan tidak membawa lengkap ya, jadi bisa dibawa obat-obat pribadi. Tempat pelaksananya kita rencanain di Pagupon Camp yaitu di Batu Malang. Nah, untuk anggaran bisa kita lihat di lampiran nanti. Untuk indikator keberhasilan, ini target pencapaiannya yaitu semua anggota tim aktif terlibat dalam permainan, terbentuknya kerjasama yang baik dalam menyelesaikan tugas. Ketiga, terjadi peningkatan kemampuan komunikasi, kerjasama, problem solving, dan kreativitas. Yang keempat, terlihat adanya saling membantu dan mendukung antar anggota tim. Kelima, terbentuknya semangat tim yang kuat dan positif dilihat dengan meningkatnya rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggota tim. Keenam, karyawan memberikan umpan balik positif mengenai permainan dan acara secara keseluruhan. Jadi memang nantinya akan ada survei kembali terkait pelaksanaan ini bagaimana, apakah memang bisa meningkatkan komunikasi, kerjasamanya, dan permainannya apakah berjalan dengan baik, itu tetap akan ada survei nantinya. Nah, untuk pembagian anggota kelompok, ini sudah kami bagi secara acak, terdapat 6 orang, pemilihan kelompok dilakukan secara acak, lalu ini untuk anggaran dana. Nah, uang anggaran dari perusahaan itu senilai 10 juta. Nah, untuk peserta, itu tetap akan iuran iuran senilai 100.000. Jadi ini pemasukan terdapat 13.600.000. Lalu ini rincian pengeluaran. Rincian pengeluaran ada dari keterangan transportasi, konsumsi, perlengkapan, dan juga lain-lain. Ini outbound plus rafting yang kami jelaskan di Pagupon. Ini juga sudah tarif MC. Nah, ini sampai kami hitung juga untuk parkirnya senilai totalnya 12.166 dan rincian total pengeluaran itu jika ada dana tersisa akan masuk ke dalam kas perusahaan. Mungkin seperti itu dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Vivin. Oke, sudah ya kelompok 1 ya. Anggotanya masuk semua ini, Mbak. Anggotanya masuk semua, Mbak? Izin Bu, Izin masuk, Bu. tadi ada saya, Masuk Mbak, semua. ya Mbak Ya. Dewi ada, Mbak Samara Salma, Ya. Oke. izin tidak bisa. Oh. Ini kan permainannya ada 2 ya.
ya kan? Permainannya ada dua. Apakah dua permainan ini dilakukan secara bersamaan ya? Jadi ada target sasarannya berapa? Yang misalnya di sini ada berapa jumlah untuk pemainnya? 36. 36. Ya. Nah, 36 itu apakah dibagi menjadi iya? Itu misalnya 18 untuk permainan A, 18 untuk permainan B. Ataukah permainannya itu berkelanjutan? Setelah main ini, kemudian main ini, atau main A, sampai itu permainan A diselesaikan dulu, siapa juaranya, baru kemudian dilanjutkan permainan B dengan anggota yang sama, atau seperti apa? Baik. Baik, Bu Vivin, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk permainan kami yaitu memang diselesaikan satu persatu dulu, Bu, karena anggota kelompoknya sudah kami bagi, itu anggota kelompoknya sama dan bermain dua permainan yang sama, dua permainan. Jadi memang MC-nya kan cuma satu juga, Bu. Jadi kita selesaikan permainan yang satu dulu yaitu blind drawing, habis sudah menemukan juaranya, baru kita lanjutkan ke permainan selanjutnya yaitu tower building challenge. Seperti itu, Bu Vivin. Tapi kalau juaranya berbeda tim boleh ya? Atau mungkin yang untuk permainan satu, misalnya kelompok satu yang menang, nanti yang kelompok satu nggak usah main di permainan dua, ataukah tetap sama bermain? Berarti ada dua juara ya, ada dua juara di seluruh permainan. Iya betul, Bu. Ini kami sudah, monggo Mbak Dewi Husna. Oke, Pak. Mohon izin Mbak Nadira dan juga Bu Vivin menambahkan, menjawab pertanyaannya tadi. Betul sekali, jadi kami menyiapkan dari dua permainan ini masing-masing terdapat 3 juara. Jadi untuk blind drawing ada juara 1, 2, dan 3. Kemudian untuk tower building challenge itu juga ada 3 juara seperti itu. Jadi semuanya bisa bermain. Jadi dari keseluruhan tim bermain di 2 permainan tersebut untuk keseluruhan. Seperti itu. Mungkin Mbak Nadira menambahkan. Sudah Mbak Dewi. Coba lihat ini ya di bagian sasaran ya, C sasaran. Saya tadi ngamati di lampiran kok nggak ada ya divisi C. Oh, mungkin saya yang salah baca atau seperti apa ya. Jadi di sasaran bukan kalian menyampaikan ya bahwa kecuali pada divisi B hanya mempunyai 4 anggota dan 1 orang kepala perusahaan. Padahal kalau saya lihat kelompoknya, ini kan sudah mau bagi ya nama-namanya juga ada 6 orang. Nah ini kenapa kok tertulis seperti ini? Apakah ada pengecualian atau seperti apa? Baik Bu, mohon maaf, mungkin ada kesalahan kami mengirim tugas yang belum kami ganti divisi yang SDM ya Bu, sesuai lampiran. Jadi memang yang kami maksud di sini itu bukan pengecualian, tapi arti kecuali di sini untuk mengecualikan dari pernyataan sebelumnya itu perusahaan Hex memiliki 6 divisi yang masing-masing berisikan 1 kepala divisi dan 5 anggota. Nah, kecuali pada divisi SDM hanya mempunyai 4 anggota dan satu orang tadi kan jumlahnya 35 orang. Nah, 1 orangnya itu adalah kepala perusahaan. Seperti itu, Bu Vivin. Ya, berarti ini salah ya penulisan ya. Oke, lanjut ke pertanyaan satu lagi ya. Ini sama dengan di kelompok-kelompok sebelumnya ya. Ini saya kurang yang minta tolong untuk dijelaskan lagi ya. Ini kan apalagi ada 2 permainan ya. Mungkin bisa dijelaskan indikator di setiap masing-masing permainan dan masing-masing tujuan. Berarti kan totalnya di sini ada 10 tujuan. Karena 6-nya ada di permainan blind drawing ya. Yang di 4 tujuan itu masuknya di tower building challenge.
permainannya tadi kan sekitar, kalau nggak salah kan di masing-masing permainan itu 3 sampai 5 ya. Mungkin Bu 3 menit kali Ya, Oke. ya. Ini permainannya dilakukan bersamaan di 6 kelompok. Karena ini tadi ya saya juga masih berseberangan ya di alur penelitian itu kan kalian menentukan pilihlah 2 tim yang terdiri dari 6 orang. Berarti ini yang bermain hanya 2 tim saja atau seperti apa? 2 tim sudah selesai, tim yang lain atau apa ya? Berarti ada 2 ya pertanyaan itu, tolong diklarifikasi. Oke, Bu. Baik, Bu, mohon izin menyampaikan. Tadi disampaikan bahwa 2 tim. Jadi ini kan di bagian yang sudah terlampir ini, yang pertama ada tim 1 dan tim 2 dulu. Jadi kita tandingkan dulu tim 1 dan tim 2, kemudian didapatkan 1 pemenang, kemudian nanti 1 pemenangnya itu akan bertanding dengan tim yang kelima, seperti itu. Karena kita kan bisa dibilang ganjil gitu ya, Bu ya. Jadi kita tandingkan dulu duanya. Seperti itu. Mungkin dari Mbak Nadira ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Baik, menjawab pertanyaan satunya, betul Mbak Dewi, memang dari kelompok tim 1 berisikan 6 orang, ini kita deskripsikan, 1 tim berisi 6 orang. Nah, ini yaitu misalkan tim 1 akan bertanding dengan tim 2 terlebih dahulu. Jadi bukan secara bersamaan tim 1, tim 2, tim 5, tim 3, tim 4, dan tim 6 langsung berlomba secara bersamaan, tapi memang perlombaan secara bagan ini. Jadi memang 2 tim yang bertanding, mohon maaf, 2 tim yang bertanding. Jika sudah dapat juaranya dari misal tim 1, tim 2, yang menang tim 2, dia akan bertanding dengan tim 5. Seperti itu. Lalu juga menambahkan terkait dari tujuan spesifik ya. Untuk ini memang ada 10. Yang pertama, mengembangkan kemampuan mengamati bentuk, tekstur, dan detail objek. Nah, pada permainan blind drawing ini, itu kita tidak boleh melihat apa itu bentuknya, tapi kita mengikuti instruksi. Maka dari itu bisa disebut dengan mengembangkan kemampuan mengamati bentuk, tekstur, dan detail objek itu. Karena misal jeruk ya, kalau kita bilang jeruk, kalau kita sebelumnya nggak pernah mengamati bentuk jeruk seperti apa, mungkin kita nggak bisa menggambar itu. Itu yang kami maksudkan di sini. Untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus juga sama, karena kita mendengarkan instruksi, kita tidak boleh melihat, jadi benar-benar harus fokus mengikuti instruksi dari anggota kelompok 1 orang tersebut. Adapun yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada penglihatan langsung karena memang kita tidak boleh melihat. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menggabungkan informasi sensorik, juga sama. Yang kelima, meningkatkan kemampuan mendengarkan dan memahami instruksi tadi. Yang keenam, mengembangkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas juga. Karena biasanya kita melihat ya, selalu melihat karena tiba-tiba harus ditutup, menggambar secara tertutup itu adalah masuk ke kemampuan adaptasi. Untuk tower building mungkin Mbak Dewi. Nah, dipersilakan Mbak Dewi. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Nadira. Mohon izin menambahkan juga untuk yang blind drawing tadi terkait mengamati detail objek. Jadi kan kita menggunakan kertas, jadi ditempelkan di punggung teman kita atau anggotanya itu. Jadi saling berjejer 6 orang, kemudian memegang 1 kertas, kemudian digambarkan sesuai instruksi teman atau anggota yang paling belakang yang tidak ditutup. Jadi kita harus tahu detail objek yang kita gambar mulai dari teman yang diberi instruksi hingga yang ke depan itu apakah sama atau tidak. Jadi informasi antara sensorik dan juga pemahamannya itu harus balance begitu ya, harus sesuai. Kemudian untuk yang tower building challenge, ini perencanaan dan strategi. Tadi disampaikan oleh Mbak Nadira di mana antara tempat bahan atau peletakan kotak atau legonya itu jauh dengan tempat untuk mendirikan towernya. Jadi
sebelum permainan dimulai dipersilakan untuk para anggota tim untuk merancang strategi antar satu kelompok antar anggota itu bagaimana cara yang cepat dalam waktu 3 menit untuk bisa mendirikan menara setinggi mungkin dan juga kokoh seperti itu. Jadi kerjasama tim, perencanaan strategi yang bagus itu diperlukan seperti itu. Kemudian adaptasi dan fleksibilitas. Jadi karena tadi di salah satu rules-nya ada ditekankan bahwa dalam dalam permainan ini masing-masing anggota hanya menggunakan satu tangan. Di situ berarti kita harus bisa fleksibel bagaimana dengan waktu yang cepat dan menyusun dengan satu tangan, kemudian berlarian itu bagaimana biar kita harus beradaptasi dan juga bisa fleksibel seperti itu. Kemudian di bawah tekanan waktu tadi disampaikan juga bahwa ada tenggat waktunya selama 3 menit dengan penilaian akhirnya di mana menara yang tertinggi gitu. Kemudian keputusan bersama itu kurang lebih sama dalam perencanaannya nanti disampaikan bagaimana kalau misalkan kita nanti langsung dua orang pergi atau nanti kita berjejer atau bagaimana gitu. Jadi dibutuhkan keputusan bersama dalam satu anggota tim tersebut hingga nantinya bisa membangun Tower Building Challenge ini dengan tepat dan sesuai dengan penilaian. Seperti itu mungkin Mbak Nadira dan juga Bu Sipin. Ya, oke ya, dari saya cukup ya pertanyaannya. Jadi nanti jawaban dari teman-teman tolong untuk ditambahkan di proposalnya ya, baik dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Untuk proposal revisinya ya, itu bisa dikumpulkan besok ya, maksimal jam 5 sore. Dikumpulkan aja ke PJMK, nanti PJMK silakan mengirimkan ke saya. Seperti itu dari saya untuk ini ya proses pembelajaran mata kuliah dinamika kelompok. Saya akhiri. Untuk nilainya silakan bisa dicek secara berkala di Oasis. Dan dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Bu. Pipin.